Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di grup Tegen, kita bertemu kembali di edisi 11 September 2024, tepatnya hari Rabu. Tadi di grup sudah saya sampaikan bagaimana cara membedakan hewan sihir, ya, hewan kiriman, itu hewan betulan atau memang itu jadi-jadian dari perwujudan jin. Sebelum kita urai, perlu saya sampaikan sihir atau bahasa Jawanya santet, ya. Santet itu bahasa Jawa karena pada saat itu masih belum mengenal istilah sihir. Sihir itu dari bahasa Al-Quran. Maka di Jawa Timur ada namanya santet, artinya mesisan bentet atau mesisan kentet. Mesisan bentet artinya sekalian hancur, ya. Sekalian tumbang, sekalian perang, atau sekalian prek, sekalian remuk, gitu maksudnya, nggih, mesisan bentet. Dan arti yang kedua adalah mesisan kentet. Kentet itu artinya kelet, ya, raket. Itu. Jadi santet itu ada yang berfungsi untuk bentet, ada yang berfungsi untuk kelet, gitu nggih. Nah, gunanya untuk mendekatkan hubungan manusia atau menghancurkan atau membunuh, membuat sakit dan lain-lain. Nah, metode santet atau magic ini ada 4. Ada santet secara filosofi warna, santet kuning, ya, santet merah, santet putih, dan santet hitam. Baik, akan saya terangkan satu persatu jamaah. Santet kuning ini santet yang katanya baik. Bentuknya atau jenisnya itu ya santet perekat atau menyatukan dua sejoli yang saling jatuh cinta. Ini biasanya menggunakan santet kuning. Ada juga santet merah. Santet merah ini adalah santet dendam, santet sakit hati, ya, santet kurang baik. Itu menurut filosofi warna. Biasanya ini untuk membalas sakit hati, atau dalam bahasa kerennya cinta ditolak dukun bertindak, itu dari santet merah. Nah, mungkin karena dendam, dia bersekutu dengan setan, membuat orang yang membuat sakit hatinya tadi menjadi gila. Ada lagi juga santet hitam. Santet hitam ini adalah santet khusus untuk membunuh jamaah, untuk membunuh. Ada santet putih, ya, buat ngobati. Santet itu bermacam-macam. Jadi bentuknya sesuai filosofi, sesuai sesuai kenyataan. Santet-santet itu beda-beda bentuknya dan fungsinya juga beda-beda. Dan santet itu pun ada tahapan-tahapan. Orang nyantet itu ada tahapan-tahapan. Tahapan santet itu ada 3. Pertama namanya tahapan raga. Ini adalah tahapan prasantet, sebelum santet yang asli diluncurkan. Itu ada santet raga, gunanya untuk melemahkan pikiran atau psikis dari orang-orang yang mau disantet. Ini masih sebelum, ya. Bagaimana cara melakukan gebrakan-gebrakan praraga itu? Bisa dengan menebarkan tanah kuburan di rumah orang yang dituju, bisa memberi kotoran di gerbang pintu rumahnya, bisa melempar bangkai-bangkai di atas rumah orang yang dituju. Nah, itu adalah santet raga atau pra-santet, sebelum santet diluncurkan. Kemudian ada metode kedua, yaitu metode visualisasi santet. Nah, ini nanti yang akan saya jabarkan bagaimana metode visualisasi, kalau dalam bahasa kerennya sekarang adalah menggunakan energi, tentunya dengan bantuan jin. Nah, di Jawa ini macam-macam, ada yang namanya teluh, ada yang namanya tenung, macam-macam. Di dalam serat Centani itu juga disebut ilmu karang, ya, bahasa orang Jawa kuno. Di Jawa Tengah disebut tenung, ada juga teluh, ada sokna, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama santet sebelum orang-orang Jawa ini mengenal istilah sihir dari Al-Quran.
Sekali lagi saya sampaikan, santet itu artinya mesisan bentet atau mesisan kentet. Santet itu lahir dimulai di akhir keruntuhan era kerajaan Majapahit sebelum munculnya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang santet sebelum kita menuju ke binatang atau makhluk atau hewan, mana yang santet, mana yang asli. Semoga bermanfaat, nanti kita lanjutkan kembali.